Hai kawan, bertemu lagi dengan Miss Nugas. Kali ini Miss Nugas mau ikut mencoba menambah wawasan kita semua tentang perang yang lagi banyak disoroti orang satu dunia. Tentunya berdasarkan apa yang Miss Nugas pahami ya. Nah, perang yang lagi banyak disoroti itu perang apa? Yo, ada yang tahu? Yap, perang yang lagi banyak disoroti oleh orang satu dunia itu adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Seperti apa? Simak terus ya penjelasan dari Miss Nugas. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Perang antara Rusia dan Ukraina. Pertanyaannya, kenapa sih perang itu bisa terjadi? Perang ini bisa terjadi karena adanya sejarah yang rumit dan panjang. Dimulai dari adanya kolonialisme Rusia di Ukraina. Salah satu yang pernah mengkolonialisasi Ukraina di bawah Rusia adalah Kaisar Rusia yang bernama Catherine II. Selain Kaisar ini berhasil menguasai Ukraina, Kaisar Catherine II juga berhasil menguasai wilayah Crimea. Kemudian, perang ini bisa terjadi bahkan sampai sekarang. Yang kedua adalah karena tergabungnya Rusia dan Ukraina di bawah pimpinan Lenin dengan nama Uni Soviet. Sebenarnya, tidak hanya tergabung dari Rusia dan Ukraina saja Uni Soviet. Uni Soviet ini juga gabungan negara yang terdiri dari 15 negara lainnya. Lalu, penyebab Rusia berperang dengan Ukraina sampai sekarang yang baru-baru ini terjadi adalah adanya perubahan politik Ukraina yang saat ini lebih ke arah barat atau liberal. Tentunya perubahan ini dibawa oleh Presiden Ukraina yang baru-baru saat ini memimpin, yang bernama Volodymyr Zelensky. Agar bisa lebih paham cikal bakal kenapa saat ini terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, kita akan memahami terlebih dahulu tentang sejarah Ukraina masa lampau. Nah, pada abad ke-9, bangsa Viking atau orang-orang Skandinavia berhasil menguasai Sungai Dnieper. Nah, Sungai Dnieper ini saat ini ada di wilayah Rusia yang melintasi Belarusia dan Ukraina. Nah, bangsa Viking dan Skandinavia ini menguasai Sungai Dnieper. Tujuannya adalah untuk menguasai jalur perdagangan. Akhirnya orang-orang Skandinavia melebarkan sayapnya sampai membuat kerajaan di wilayah Rusia. Rurik adalah seorang pangeran dari Skandinavia. Rurik mendirikan kerajaan di wilayah Novgorod. Wilayah ini sekarang ada di Rusia. Kemudian anak Rurik yang bernama Oleg memperluas wilayah kerajaan ayahnya sampai ke wilayah Ukraina dengan nama Kievan Rus atau Raski. Nah, Kievan Rus atau Raski ini memiliki ibu kota Kiev, yang saat ini Kiev menjadi ibu kota dari Ukraina. Pada masa keemasan Kaisar wanita Rusia yang bernama Catherine II, Kaisar ini berhasil menguasai wilayah Ukraina dan Crimea. Maka dari itu nggak heran kalau banyak orang-orang Ukraina sampai sekarang ternyata bisa berbahasa Rusia. Ini baru sejarah awal dari Ukraina. Lalu bagaimana sih sejarah yang berhubungan dengan Uni Sovietnya? Nah, kita akan sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.